semangat, sukses, dan perlindungan Allah SWT. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, hari ini kita akan mereview pembelajaran PAI, yaitu tentang sholat kewajibanku, kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib, dan belajar surat Al-Kautsar. Mari kita buka pembelajaran PAI hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan membahas kewajiban sholat kewajibanku ya. Nah, sholat itu menurut bahasa adalah doa, dan sholat menurut istilah itu adalah ucapan dan gerakan, ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu wajib bagi setiap muslim. Sholat itu hukumnya fardu, wajib. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap sholat. Di sini ada hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama, hikmahnya adalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita berbuat taat dan melatih kedisiplinan. Kemudian melatih kepercayaan diri, menghindari diri dari maksiat, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian, dan menjaga kebersamaan. Adapun tata cara sholat adalah yang pertama, berdiri tegak, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian bersedekap dan ruku. Setelah ruku, i'tidal, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud ya. Dan kemudian duduk tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Begitu ya teman-teman. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibu Nabi Yusuf alaihissalam bernama Rahil. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun, ibundanya wafat. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai Allah wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Pada waktu kecil, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutama setelah ibundanya wafat. Pada waktu kecil, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diselamatkan oleh kabilah dagang yang sedang lewat dan menimba air dari dalam sumur tersebut. Dan selanjutnya ada 5 keteladanan dari perilaku yang bisa kita meladani Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah melatih diri untuk bersabar. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih diri untuk berkata jujur. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi pandai dan juga bijaksana. Dan yang kelima, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu tadi review tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya. Selanjutnya kita akan review keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam memiliki nama lengkap bernama Syuaib bin Mikil bin Yazir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah di negeri Madian. Penduduk Madian adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang kafir. Mereka tidak mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa. Penduduk Madian saat itu gemar berbuat curang, licik, tidak jujur, dan tidak adil.
Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktek jual beli. Penduduk Madian juga menolak dakwah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka mencela, menghina, dan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam. Dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam ada 3 perilaku yang bisa kita teladani dari Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah mengingatkan teman agar selalu berbuat baik. Dan yang ketiga adalah bersemangat dan tidak putus asa. Baik anak-anakku, itu adalah review tentang keteladanan Nabi Syuaib dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Baik teman-teman, selanjutnya kita beranjak ke review pembelajaran ke-7, yaitu belajar surat Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa membuka buku PAI di halaman 89. Sudah buka bukunya? Jika sudah, hebat. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nah, surat Al-Kautsar ini terdiri dari berapa ayat ya teman-teman ya? Ada 3. Hebat. Kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya adalah sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku, review pembelajaran PAI hari ini telah selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Mari kita terus belajar pada hari ini dengan membaca. Alhamdulillah.